Um, 16 tahun lalu waktu saya mulai mulai di IBM Indonesia sebagai manajemen trainee, baru lulus dari UI waktu itu, nggak banyak dari semua yang tahu IBM itu sebenarnya ngapain sih gitu ya. Termasuk saya waktu itu mikirnya IBM waktu interview cuma taunya adalah perusahaan komputer ya. Kalau teman-teman semua ingat kalau dulu iklan IBM itu cuma adanya gajah dua gandengan, nyanyinya lagu jadul banget gitu. Tapi kita tahu bahwa IBM bahkan sebelum dikenal sebagai perusahaan komputer, IBM itu jualannya mesin tik dan bahkan sebelumnya adalah mesin tabulasi. Nah, sejalan dengan waktu kemudian IBM mulai tahun 80-an udah mulai dikenal sebagai perusahaan teknologi yang berkecimpung di area teknologi informasi dan punya produknya adalah komputer. Semua pada saat itu komputer taunya adalah IBM compatible. Jadi orang taunya kalau nyari komputer nyarinya IBM compatible. Nah, tapi kemudian berjalan dengan waktu, fast forward di tahun 2015-2016 sekarang ini, kita udah tahu, mungkin teman-teman masih ngelihatnya IBM masih IBM yang kalau saya ketemu sama banyak orang, perusahaan IBM masih punya laptopnya dijual ya ke Lenovo gitu ya. ThinkPad-nya atau mungkin desktopnya masih ada nggak sih atau dijual gitu. Bahkan ada yang bingung, IBM masih ada nggak sih gitu. Kan bukannya kok masih ada IBM, bukannya udah dijual ke perusahaan dari China. Nah, IBM setelah sekian tahun, company ini udah 100-an tahun ya, udah lebih dari 100 tahun. Saat ini perusahaan IBM globally itu sudah baru aja mengakuisisi perusahaan healthcare. Gak banyak yang tahu bahwa IBM mengakuisisi perusahaan healthcare, dan mungkin buat sebagian orang yang masih belum tahu, IBM baru aja di awal tahun ini menyelesaikan akuisisinya perusahaan The Weather Company, perusahaan yang bergerak di perakhiran cuaca, ramalan cuaca di US ya. Nah, kaitannya apa? Untuk IBM kemudian ngapain sih? Mulai dari perusahaan yang IT, kok jualan dari komputer, server dan yang lain-lain, kemudian berubah dan kemudian dijual malah laptop dan desktopnya malah bergerak di bidang yang baru. Nah, apa yang kita lihat selama ini adalah kalau di list teman-teman melihat dari nama-nama ini ya, ada persamaan dan ada perbedaannya. Tahu memang persamaannya dalam warnanya biru dan kuning gitu ya. Yang semua dari list company ini adalah company-company yang saat ini ada di Fortune 500 companies. Jadi secara global semua company ini company-company yang tercatat sebagai perusahaan-perusahaan 500 yang terbesar di dunia. Nah, yang warna biru termasuk IBM salah satunya adalah company yang sudah ada tercatat sebagai Fortune 500 sejak tahun 1955. Itu berarti 60 tahun yang lalu. Yang warna kuning adalah mereka yang perusahaan-perusahaan yang tercatat di Fortune 500 company, tapi mungkin baru masuk listnya baru sekitar 5-10 tahun belakangan. Nah, faktanya adalah di tahun 2015 kemarin ada tinggal 61 company yang di tahun 1955 itu tercatat sebagai 500 perusahaan terbesar di dunia. Sekarang cuma tinggal 61. Dari 500 yang sama, tinggal 61 yang masih ada termasuk IBM di dalamnya. Sisanya semua baru. Dan bahkan banyak dari company-company ini yang baru masuk itu sekitar 5-10 tahun terakhir ya. Sisanya kemana? Either bangkrut atau mereka diakuisisi ya. Apa sih lesson learn-nya sebenarnya dari fakta yang ada? Bahwa nggak ada tuh perusahaan yang immune, nggak ada perusahaan yang kebal. Jadi perusahaan raksasa seperti IBM, perusahaan raksasa mungkin kalau teman-teman nanti coba cari informasinya lewat Google, dicari informasinya semua, banyak perusahaan yang seperti contohnya Nokia, Blockbuster, mereka yang tadinya perusahaan-perusahaan besar yang nggak pernah kebayang sebelumnya akan hilang begitu aja, bisa aja hilang. Jadi itu salah satu alasan juga kenapa IBM kita juga meredefinisikan bisnis kita seperti apa. Bagaimana IBM
berubah dan mencoba untuk mengikuti zaman. Kita tahu bahwa nggak ada perusahaan mau sebesar apapun itu di 60 tahun terakhir berguguran semuanya. Nah, saya cukup beruntung di mana saya mengalami sekitar 15-16 tahun di perusahaan seperti IBM yang mengalami transformasi perubahan itu. Zaman dulu saya ngerasain tuh gimana perubahannya. Waktu saya baru masuk, saya training sebagai seorang sales. Jualan hardware itu rasanya gampang sekali. Saya jualan server. Jualan servernya bahkan cuma sekedar ke company yang perusahaannya ada cuma di pinggir jalan biasa, depannya ada pangkalan bajai dan segala macam. Mereka masih bisa jualan hardware ke mereka masih bisa gampang. Nah, itu sekitar 15 tahun yang lalu. Sekarang perubahannya itu udah drastis sekali. Marketnya, pasarnya sudah nggak berubah, udah nggak lagi membutuhkan yang seperti itu. Nah, seringkali yang dilupakan oleh orang adalah perubahan itu sendiri. Perubahannya, kalau perubahan yang cukup drastis, seperti perubahan kayak teknologi, tadinya yang misalnya pakai taksi kemudian pakai Uber misalnya ya, itu cukup kelihatan lah ya perubahannya. Tapi sebenarnya di dalam bisnis banyak perubahan-perubahan yang nggak terlihat. Nah, kalau teman-teman melihat gambar yang di sini, apa perubahan yang tadi barusan sama perubahan yang ini? Ada perubahannya nggak? Nah, banyak yang nggak sadar bahwa perubahan itu sebenarnya terjadi. Yang paling fatal adalah perubahan kalau yang tidak terlihat. Jadi, kalau perubahan yang drastis, kita sebagai seorang bisnis owners, kalau teman-teman nanti akan menjadi startups, nanti berbisnis, gampang melihatnya kalau ada perubahan market. Tapi yang sering dilupakan adalah sebagai business owner ataupun business leaders, bagaimana mengantisipasi perubahan dan mengidentifikasi perubahan itu sekecil apapun. Contoh, kalau misalnya kita di bisnis, saya ngalamin sendiri sebagai seorang sales, kalau zaman dulu sama barang yang sama kita jual, perubahan yang kecil apa? Perubahan yang kecil sederhana adalah pada saat kalau dulu proses kalau kita jualan dan negosiasi dengan klien itu cukup 1-2 kali prosesnya 2 bulan mungkin selesai. Kalau dalam kompleks yang project yang kompleks sekarang dengan situasi dan zaman yang berbeda, orang nggak akan lagi cuma butuh 2 bulan cukup selesai. Ada prosesnya panjang, apalagi kalau teman-teman nanti berbisnis dengan BUMN. Saya ambil cerita satu hal, perusahaan bergerak di menyewakan alat-alat berat. Bagaimana bisnis ownernya cukup visionary untuk bisa melihat perubahan. Karena apa? Pada saat sekarang mereka menyewakan alat-alat berat ini biasanya kan ke perusahaan mining, perusahaan tambang, ya, agriculture. Saat ini nilai dari produk-produknya itu nilainya lagi turun sekali. Nah, bagaimana dia mengantisipasi kalau dulu dia menyewakan alat beratnya ataupun menjual alat beratnya, mereka bisa dapat dukungan kredit dari bank. Jadi si kliennya mereka bisa minjem duit dari bank dan kemudian bisa beli alatnya mereka. Sekarang nggak bisa. Caranya gimana? Karena dengan seperti kondisi seperti itu, yang dirubah sedikit oleh business owner ini adalah kalau sebelumnya menyewakan alat beratnya per jam, ibaratnya nih eskavatornya itu bergerak, mau hasilnya ada nggak ada hasilnya, tambangnya, tiap jam udah di-charge. Dia kliennya harus bayar. Sekarang yang dilakukan inovasinya adalah perubahannya karena kondisi ekonomi yang sulit, mereka melakukan perubahan dengan cara menyewakannya itu dengan sewa, harga sewa yang dikaitkan dengan nilai produktivitas. Jadi berapa ton atau berapa kilo yang dihasilkan hari itu yang baru di charge oleh company-nya. Jadi perubahan kecil itu penting untuk bisa dilihat di dalam bisnis apapun, termasuk company seperti IBM. Itu yang hal-hal yang kita kecil yang kita lihat. Kita lihat bahwa dengan kondisinya kita tahu lesson learn-nya no one's in you. Kemudian kita juga lihat lesson learn-nya adalah perubahan terjadi itu yang harus diantisipasi. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk teman-teman yang akan berbisnis kemudian, apa sih antisipasinya untuk bisnis di masa mendatang? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, saya melihat bahwa kita melihat di market yang sekarang,
Apa yang IBM lihat untuk di masa ke depan, di masa yang mendatang, yang kita siapkan secara company untuk mengantisipasi perubahan zaman, ada 3 hal. Salah satunya adalah ini, bahwa dunianya adalah semakin customer centric. Artinya apa? Kalau dulu orang bisa bikin produk terus dipaksakan ke market harus beli, tinggal dipakai iklan. Kalau sekarang enggak. Sama seperti yang tadi saya ceritakan ke Anda soal mengenai perusahaan penyewa alat berat, mereka harus lihat kebutuhannya apa sekarang, termasuk dunia konsumen, gitu ya. Jadi harus bisa lebih customer centric. Yang kedua adalah lebih ngeliatnya bahwa mikirnya udah nggak bisa mikir bahwa kalau kita sendirian udah pasti berhasil. Enggak. Dunianya sekarang itu adalah dunianya ekosistem. IBM sekarang itu nggak bilang bahwa IBM dengan teknologi yang besar sekali kita masuk di perusahaan healthcare, terus kita merasa bahwa kita akan menjadi perusahaan healthcare paling besar sedunia. Dengan 5 billion US dollar yang kita invest, kita akan menjadi yang terbesar. Enggak. Dunianya adalah dunia ekosistem, di mana kalau kita melihat satu, ini contohnya adalah di dunia healthcare, ekosistem itu nggak cuma sekedar milik satu pilar aja. Jadi kalau melihat ekosistemnya, nggak lihat cuma IBM sebagai penyedia teknologinya, harus dilihat dokternya, harus dilihat apoteknya, harus dilihat perusahaan farmasinya, harus dilihat rumah sakitnya, dan konstituen yang lain. Termasuk perusahaan asuransi, termasuk bank, payment system, dan yang lain-lain. Jadi harus bisa dilihat bagaimana bisa kita bekerja sama untuk menjaring suatu ekosistem. Ya, ini kata kunci kedua. Dunia masa depan is all about sharing economy dan ecosystems. Yang terakhir, last but not least, from teknologinya adalah kalau yang kita lihat sekarang semuanya bergerak ke digital, betul. Nah, kita melihat bahwa Indonesia memang mungkin belum tentu langsung bisa lompat ke teknologi yang paling canggih. Tapi kalau kita pengen memulai suatu bisnis, yang kita harus lihat adalah antisipasinya. Kalau kita mau bersaing di global, yang global udah mau ke arah mana? Nah, di dunia teknologi saat ini yang sedang dilakukan banyak research ke depannya, nggak cuma sekedar bisnis itu dipindahkan ke mobile, nggak cuma sekedar bisnis itu dipindahkan ke digital, tapi kemudian digital dan mobile-nya ini adalah dibikin untuk bisa kognitif. Nah, kata kuncinya adalah kognitif, machine learning. Bagaimana service itu diberikan, nggak cuma sekedar, saya bisa melakukan payment, transfer, ataupun semua kegiatan banking lewat apps, aplikasi. Tapi kemudian bagaimana misalnya mengantisipasi kalau seandainya apps-nya tahu agenda saya hari ini, saya pengen pagi berangkat meeting dan saya akan ada traveling, mungkin harus dari Jakarta kemudian ke Bandung, dan kemudian dari Bandung kemudian saya harus berangkat lagi ke Surabaya dan yang lain-lain. Ada banyak agendanya di saya yang harus melakukan banyak transfer payment. Saya harus ada schedule untuk beli sesuatu, saya harus makan siang dan segala macam. Akan lebih baik seandainya apps ini bisa terkoneksi dengan agendanya saya, dan kemudian bisa memberikan saran. Pak Gunawan, yang ini udah jatuh tempo, udah harus ditransfer. Berapa banyak dari kita kelupaan tuh transfer untuk bayar kartu kredit, atau semalam baru pergi makan bareng-bareng, lupa bayar ke teman. Saya harus berangkat ke Singapura, saya mau beli tiket. Nah, apps-nya itu bukan cuma sekedar memudahkan untuk orang bertransaksi, tapi apps-nya sudah lebih pintar sedikit untuk bisa kemudian memberikan saran. Itu yang disebut kognitif. Nah, kedepannya top 3 hal ini yang akan menjadi pilar utamanya untuk bisa lihat service yang kita berikan adalah harus customer centric. Kita kalau mau berusaha harus bisa melihat ekosistem. Yang ketiga adalah bagaimana kita untuk mengantisipasi teknologi ke depan adalah teknologi yang kognitif. Terakhir, saya mengutip mengenai quotes dari chairman-nya IBM, bahwa setiap generasi itu punya kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk mereinvent, menemukan kembali. Kalau kata kuncinya, kalau melihat tadi bahwa perusahaan selama 60 tahun terakhir banyak yang mati dan tutup, bagaimana kita kalau melihat bahwa teman-teman sebagai potensi startups yang di Indonesia masa depan, teman-teman semua yang di sini adalah kalian
yang akan punya kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk menemukan jati dirinya Indonesia mau seperti apa. Jadi I would want to challenge you guys untuk bisa reinventing Indonesia, dan kemudian bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama dan memajukan Indonesia. Thank you semuanya.